A rămas puțin uimiți pentru că suntem în Jakarta, în Indonezia, și salariul minim pe economie este 500 de euro, la fel ca în România. Deci salariul este același, minim pe economie, și prețurile sunt de 5 ori mai mici. În general, la cam orice. Tipul de 3 ani de zile nu s-a schimbat prețul ăsta, 2,50 lei. Și mai mult de atâta, Pertamina, care a venit sus, se folosește la Formula 1. E cea mai bună și cea mai ieftină. Yo guys, bayangin deh, kita hidup di zaman sekarang yang semuanya serba angka. Gaji berapa, UMR berapa, kurs berapa. Tapi lucunya, kita sering banget lupa satu hal penting. Angka itu belum tentu mencerminkan kenyataan hidup yang sebenarnya. Kedengarannya simpel, tapi ini yang bikin banyak orang kaget pas mereka keluar dari negaranya. Jadi gini, di era globalisasi sekarang, standar gaji di beberapa negara tuh mulai kelihatan mirip, terutama antara negara berkembang dan negara-negara di pinggiran Eropa. Secara angka kelihatannya setara, tapi biaya hidupnya, nah disinilah plot twistnya. Ternyata beda jauh bro. Contoh paling menarik, Indonesia dan Rumania. Sekilas, kalau kita lihat angka pendapatan minimum atau gaji rata-rata, dua negara ini bisa terlihat nggak terlalu jauh beda. Tapi begitu kita ngomongin harga bensin, makan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari, wah langsung beda dunia. Banyak wisatawan dari Rumania yang datang ke Indonesia itu ngalamin semacam economic culture shock. Bukan karena Indonesia tiba-tiba jadi negara super mewah, tapi karena mereka sadar uang yang mereka punya di sini bisa hidup lebih lama dan lebih kuat. Bayangin aja, dengan jumlah uang yang sama di Indonesia, khususnya Jakarta, mereka bisa makan enak, naik transportasi, bahkan nongkrong santai tanpa mikirin tagihan berlebihan. Sementara di negara mereka sendiri, uang segitu bisa langsung habis cuma buat kebutuhan dasar. Dan ini bukan lebay, perbedaan harga bisa sampai 4-5 kali lipat untuk beberapa kebutuhan penting kayak energi dan makanan. Misalnya bensin. Di Indonesia, walaupun kadang kita suka ngeluh harga naik, tapi kalau dibandingin sama banyak negara Eropa, itu masih jauh lebih terjangkau. Hal yang sama juga berlaku buat makanan. Di sini, dengan uang yang relatif kecil, kita masih bisa makan layak, bahkan enak. Di Rumania, situasinya beda. Karena mereka bagian dari sistem ekonomi Eropa, harga energi dan kebutuhan dasar itu banyak dipengaruhi pasar bebas dan kebijakan regional. Akibatnya, biaya hidup jadi jauh lebih tinggi dan kadang nggak sebanding sama pendapatan. Makanya nggak heran kalau ada orang Rumania yang datang ke Indonesia terus mikir, kok di sini hidup terasa lebih ringan ya? Dan dari situ muncul satu hal yang cukup menarik, rasa iri. Iya, kedengarannya agak kebalik ya. Biasanya kita yang merasa negara Eropa lebih maju. Tapi dalam konteks biaya hidup, justru mereka yang ngerasa iri. A rămas puțin uimiți pentru că suntem în Jakarta, în Indonezia, și salariul minim pe economie este 500 de euro, la fel ca în România, și benzina costă 50 de cenți per litru, deci 2,50 lei litru. La restaurante, ca să mănânci, te costă undeva la 2-3 euro de persoană cu băutură inclusă, la un restaurant mai drăguț, nu chiar la colțul străzii, este și mai ieftin. Hotelurile sunt undeva la 50 de lei pe noapte. Am rămas uimiți până și șoferul de la taxiul nostru, de la grabul nostru, ne-a întrebat cât e litrul de benzină la noi și când i-am zis, a rămas uimit, a început să râdă, a zis, wow, e mult prea scump cât e la noi acum, aproximativ 10 lei. Da. Ce spui? Nu știu nimic. Deci salariul este același, minim pe economie, și prețurile sunt de 5 ori mai mici. În general, la cam orice. Păi cam asta ar trebui să fie în mod normal prețurile, nu? Da. Niște prețuri decente pentru că economia noastră. Da. Interesant. Deci veniți în Indonezia, cum merită. Merită. Gen undeva la 50 de cenți, 10.000. Deci 2,50 lei. 2,50 lei litru. 10.000, 2,50 lei. Asta banii noștri de 3 ani de zile, de când stau aici în Bali. Persoane care au fost aici în Bali sau care au ajuns cu noi sau fără noi, știu că de 3 ani de zile nu s-a schimbat prețul ăsta, 2,50 lei. Și mai mult de atâta, Pertamina, care a venit sus, se folosește la Formula 1. E cea mai bună și cea mai ieftină. Vreau să mă imaginez cum este posibil să rămână același preț. Deoarece aici este, aparține statului, din parcă din 67 și el reglementează. Atunci ajută comunitatea de aici.
Asta am vrut să vă spun pentru astăzi și intrăm data viitoare. Vă aștept în Bali. Nah, karena yang sebenarnya penting itu bukan sekedar berapa besar gaji kita, tapi seberapa jauh uang itu bisa dipakai buat apa aja. Ini yang dalam ekonomi disebut sebagai daya beli real atau purchasing power parity. Bahasanya simpel aja, bukan soal kamu punya uang banyak, tapi uang kamu itu bisa dipakai buat apa aja. Di Indonesia, meskipun gaji rata-rata mungkin belum setinggi negara maju, tapi sistem harga dan subsidi masih bikin banyak kebutuhan dasar tetap terjangkau. Ini bikin masyarakat masih punya ruang napas dalam hidup. Bandingin sama beberapa negara Eropa, di mana sebagian besar pendapatan bisa habis cuma buat bayar sewa, listrik, dan kebutuhan pokok. Hidup jadi terasa sempit walaupun secara angka kelihatannya lebih kaya. Nah, di titik ini kita jadi mulai sadar, mungkin selama ini kita terlalu fokus sama angka nominal. Kita sering mikir, wah enak ya gaji di luar negeri gede, tapi jarang mikir habis itu sisanya berapa. Karena percuma juga gaji tinggi kalau semuanya mahal, ujung-ujungnya ya sama aja, bahkan bisa lebih berat. Yang menarik lagi, fenomena ini juga ngasih kita sudut pandang baru soal konsep kesejahteraan. Selama ini kita sering anggap negara maju pasti lebih nyaman buat hidup. Tapi ternyata dalam beberapa aspek, negara berkembang kayak Indonesia justru punya keunggulan tersendiri. Di sini, dengan segala keterbatasannya, masih ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Masih ada peluang buat hidup tanpa harus stres tiap bulan mikirin tagihan. Dan itu bukan hal kecil. Banyak orang di negara dengan ekonomi lebih maju justru kehilangan hal itu. Mereka punya infrastruktur bagus, fasilitas lengkap, tapi tekanan hidupnya juga tinggi banget. Jadi ketika ada orang asing yang datang ke Indonesia dan merasa hidup lebih enak di sini, itu bukan sekedar opini iseng. Itu refleksi dari sistem ekonomi yang dalam beberapa aspek berhasil menjaga daya beli masyarakatnya. Dan ini sebenarnya bisa jadi bahan refleksi juga buat kita. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan negara lain dari sisi yang kelihatan. Gaji, gedung tinggi, teknologi, tapi lupa melihat hal yang lebih mendasar, kualitas hidup sehari-hari. Apakah kita masih bisa makan dengan tenang? Apakah kita masih bisa jalan tanpa beban pikiran berlebihan soal uang? Apakah kita masih punya ruang buat menikmati hidup walaupun sederhana? Kalau jawabannya iya, berarti sebenarnya kita nggak tertunggal seperti yang sering kita pikirkan. Justru dalam beberapa hal kita mungkin lebih beruntung. Fenomena perbandingan Indonesia dan Rumania ini kayak tamparan halus buat cara kita melihat dunia. Bahwa kemajuan itu nggak selalu linier, dan kesejahteraan itu nggak bisa diukur dari satu sisi aja. Kadang, negara yang kelihatannya biasa aja justru punya kualitas hidup yang lebih seimbang. Dan di sisi lain, negara yang terlihat maju justru punya beban hidup yang lebih berat. Akhirnya, semua balik ke satu hal, keseimbangan. Keseimbangan antara apa yang kita hasilkan dan apa yang kita keluarkan. Keseimbangan antara kerja keras dan kemampuan untuk menikmati hasilnya. Dan mungkin dari semua cerita ini, satu pelajaran paling simpel adalah kita perlu lebih menghargai apa yang kita punya sekarang. Bukan berarti kita harus puas dan berhenti berkembang, tapi lebih kesadar bahwa ada hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, yang kadang justru diidam-idamkan oleh orang lain dari belahan dunia yang berbeda. Jadi lain kali kalau kamu merasa hidup di sini berat banget, coba tarik napas sebentar dan lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Karena bisa jadi di tempat lain dengan kondisi yang terlihat lebih maju, orang lain justru lagi berharap bisa merasakan kehidupan yang kamu jalani hari ini.